Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Wa dawa'ud dzunub al-istighfar. Dan obatnya dosa adalah istighfar. Illa salasatan, kecuali ada 3 penyakit yang susah mencari obatnya kepada Allah. Apa 3 penyakit itu? Yang pertama, al-haram, penyakit pikun. Pikun tidak ada obatnya para bapak. Tidak ada obatnya kalau pikun. Coba gimana obatnya pikun? Ada obat pikun? Gak ada obat pikun. Ada gimana gak ada obatnya? Lalu apa solusinya untuk orang pikun? Firman Allah dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqil. Allah akan memaafkan orang pikun seperti Allah memaafkan anak kecil yang belum balik. Orang pikun dimaafkan oleh, sekalipun bermaksiat dimaafkan. Lagian kalau sudah pikun mau maksiat apa, Pak? Tak mungkin orang tua yang sudah pikun mau dugem kena goyah. Paling di rumah ya. Itu makanya Allah memaafkan orang tua yang sudah pikun seperti Allah memaafkan anak kecil yang belum balik. Kemudian hadis baginda Nabi, innallaha yastahi ayyu'adziba man labana fi islami. Sesungguhnya Allah malu apabila menyiksa orang yang sudah beruban di dalam agama Islam. Udah tua maksudnya. Makanya uban itu Bapak jangan dihilangkan dan jangan diwarnai, jangan. Kalau warna hitam jelas haram, tapi kalau warna selain hitam seperti merah boleh. Tetapi harus ada tujuan. Kalau dulu tujuannya apa? Berperang. Jadi supaya musuh takut nengok prajuritnya rambutnya merah-merah gitu. Beda kalau nengok prajuritnya rambutnya udah putih-putih, ini udah tua, udah lemah. Nah gitu nanti orang-orang musuh, kafir musuh nanti akan bilangnya gitu. Rupanya lawan kita sudah tua nih. Nah itu, nah makanya sunnah diwarnai itu. Itu kalau tujuannya perang. Misalnya Mbah Haji mau ke Palestina sana mau perang, sunnah warnai Mbah Haji biar takut musuh. Kalau putih-putih berani nanti Israel. Matikan saja. Kalau rambutnya putih-putih, ibaratnya ke Israel, ini udah tua misalnya, udah lemah, nah gitu nanti. Bapak kalau misalnya Abah Haji mau ke sana, warna udah merah, muda lagi, takut Israel ya udah. Nah itu maksudnya. Nah kalau seperti ini, biarkan Mbah putih, biarkan putih. Sesungguhnya Allah malu menyiksa orang yang sudah beruban di dalam agama Islam. Itu diuban. Dijelaskan di dalam kitab Sirajul Talibin, ada orang yang meninggal dikubur lalu mimpi. Jadi sebelum meninggalnya perjanjian sama temannya, kalau aku mati lebih dulu nanti aku akan mendatangimu lewat mimpi kalau Allah mengizinkan. Nah yang satunya lagi, ya aku juga kalau mati lebih dulu kalau Allah mengizinkan aku akan menjumpai. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Karena begini para bapak ya, kalau orang yang mati mukmin, artinya mati membawa iman Islam, itu sewaktu-waktu ya, bukan tiap hari, sewaktu-waktu. Ini ada di hadis Sahih Bukhari disarang. Sewaktu-waktu Allah memberikan keleluasaan padanya kemana saja, tapi sewaktu-waktu. Karena kalau orang sudah dikubur di alam barzah, sudah mendapatkan nikmat kubur, dia tidak akan mau ke dunia lagi para bapak. Dan kalau sudah dikuburnya disiksa di alam barzah, gak bisa dia ke dunia lagi. Makanya gak ada istilah arwah nenek moyang, ada hantu yang meninggal kemarin, itu gak ada. Itu setan, jin. Nah tetapi kalau yang matinya mukmin, itu Allah memberikan izin sewaktu-waktu dia keluar dari alam barzah.
jumpai keluarganya sewaktu-waktu. Tapi dijelaskan di kitab Ar-Ruh tulisan Imam Ibnu Qayyim, sewaktu-waktu. Jadi nanti bisa nengok keluarga atau saudara-saudaranya atau sahabat-sahabat. Bahkan di Sirajul Thalibin dia akan nengok istrinya. Nah, pas ditengok istrinya nikah lagi, dia akan sedih. Itu jelaskan. Jadi mati bisa. Pas nengok istrinya nikah lagi, dia akan bersedih. Makanya Ummu Darda, ada seorang istri sahabat bernama Ummu Darda, berkata pada suaminya Darda, "Wahai suamiku, ya ada apa? Saya sangat sayang sama kamu," katanya. "Saya tidak ingin berpisah sama kamu. Bukan hanya di dunia, nanti pun di akhirat saya tidak ingin berpisah. Saya ingin bersama denganmu." Kata suaminya, "Apa? Kalau kamu ingin bersama saya di akhirat nanti, kamu jangan nikah lagi kalau saya mati." Itu kata. Betul, suaminya meninggal dan dia tidak menikah lagi. Itu beda dengan istri-istri kita. Jangankan suami mati, suami hidup ada nikah. Itu kan, apalagi di Batam ini, naudzubillah. 3 punya suami, 1 di kampung, 1 di Singapura, 1 di Batam, sampai 3 punya suami. Nah itu. Jadi arwah orang mukmin Allah mengizinkan keluar sewaktu-waktu, tidak tiap hari, tidak, sewaktu-waktu. Nah, kembali kepada cerita mimpi tadi, meninggal sahabat. Nah, dia menunggu, kata sahabat yang masih hidup, belum bermimpi juga, belum. Tiba-tiba setelah lama baru bermimpi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam mimpinya ditanya, "Kenapa kok baru datang?" Setengah sadar ya. Kata kawan yang sudah meninggal, "Biasa aja, sekarang sudah beda alamnya, saya sudah di alam barzah." Lalu kata kawannya yang masih hidup, "Gimana keadaan kamu dikubur?" Katanya, "Alhamdulillah, ghafarli rabbi walakin wabakhoni." Allah telah memaafkanku, mengampuni dosa-dosaku, tapi Allah memarahiku. Oh, kaget. "Kenapa Allah memarahimu?" Gini katanya. Kata Allah, "Engkau waktu di dunia tidak ikhlas," kata Allah begitu. Jadi Allah bertanya, "Kamu tahu gak sebabnya kamu mendapatkan ampunanku?" Ya, aku menjawab, "Ya, aku di dunia sholat, zakat, puasa, sodako." Kata Allah, "Lah, kamu di dunia tidak ikhlas. Sholat kamu terpaksa, zakat kamu terpaksa, sodako karena kamu terpaksa. Apapun ibadah yang kamu lakukan di dunia kamu terpaksa. Jadi kamu mendapatkan ampunan bukan dari situ." Lalu bertanya, "Dari apa ya Allah?" "Apa?" "Labanuka, dari ubanmu," katanya, "aku ampuni." Uban. Jadi dia sudah tua. Itulah hikmahnya yang panjang umur. Tapi gimana kalau pondok umur sebelum beruban udah meninggal? Berbaik sangka kepada Allah. Apa? Mengurangi dosa. Ngapain panjang umur kalau bertambah Nah, itu ke situ aja. Jadi kalau ada yang meninggal muda, dia dosanya sedikit. Kalau ada yang meninggal tua, dia pahalanya banyak. Jangan dibalik. Meninggal muda, dia muda-muda udah meninggal banyak dosa. Jangan gitu. Atau meninggal sudah tua, udah tua meninggal banyak dosanya, menyusahkan orang dulu jadi disusahkan oleh Allah. Jangan gitu, jangan buruk sangka. Meninggal muda, dia dosanya sedikit, mengurangi dosa. Yang meninggal tua, dia sudah beruban, sudah tua, dimaafkan oleh Allah. Nah, contohnya ini di kisah surat, dia dimaafkan oleh Allah gara-gara ubannya. Coba enggak, hanya mudah ya kalau Allah mau mengampuni seseorang hamba dari apapun yang tidak disangka-sangka. Dari uban Allah diampuni oleh Allah dosanya.
Nah, itu. Nah, kalau di hadis Bukhari, hadis Sahih, ada orang meninggal. Dia tidak ditanya oleh malaikat. Tidak ditanya, nunggu. Tidak ditanya-tanya dalam barzah. Tidak ditanya-tanya. Malaikat ada, cuma nanya enggak. Ada malaikat. Udah pergi lagi. Semua tiap malaikat begitu, nengok pergi lagi, pergi. Ini gimana kita ditanya? Lalu ada malaikat yang menjelaskan katanya, kamu nanti sampai akhirat pun tidak akan ditanya. Jadi kamu nanti di akhirat pun orang ditanya, dihisab, dia lewat aja, nengok aja sampai surga. Apa sebabnya? Dia waktu di dunia kehilangan anaknya, meninggal 2, dan dia sabar, dikasih upah oleh Allah. Jadi anaknya meninggal belum balik, masih kecil meninggal, sedih. Nah, dia bersabar. Nah, itu menjadikan syafaat. Tapi lebih dari 1 ya. Kalau 1 tidak dijelaskan, itu lebih dari 1, berarti 2 bisa meninggal. Kalau 1 nggak dijelaskan. Nah, itu. Terus yang kedua, ada lagi di dalam kubur. Orang yang meninggal ditanya oleh malaikat, tetapi Allah ngasih ini apa? Menjamu malaikat itu. Jadi seperti tamu gitu, dijamu. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Adiyapullah, ya, disebut tamu-tamu Allah. Siapa tamu-tamu Allah itu? Orang-orang yang waktu di dunianya Allah cabut kesenangannya, dia sabar. Seperti putus tangannya, dia sabar. Atau dia celaka, hilang giginya, bisa. Atau dia celaka, rusak kulitnya. Atau perempuan, ada perempuan di lampu merah simpang Gelaya, hijau, ngejar lampu hijau, merah, dia cepat juga ada dari kiri, pas di hadapan saya itu, hantam, cantik perempuan, rusak mukanya, rusak langsung. Nah, kalau dia sabar, nanti meninggal nanti, Allah akan menyambutnya sebagai tamu-tamu Allah, disambut sebagai tamu Allah. Nah, seperti itu. Jadi yang tidak ada obatnya adalah pikun, susah obatnya pikun itu. Kalau kita pikun gimana? Ya gimana lagi? Memang walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan bisa menolak sunnatullah, sunnahnya Allah. Sunnahnya Allah itu apa? Kita pikun, itu sunnah Allah. Ya mau tidak mau, gimana? Tapi ada alternatifnya supaya tidak pikun. Apa caranya? Al-istiqomah fi tilawatil Qur'an. Istiqomah membaca Al-Qur'an. Itu insya Allah tidak akan pikun. Seperti guru ya, Kiai Haji Jalaluddin Mahali, meninggalnya umur 86 tahun, tidak pakai kacamata, jelasin. Karena seminggu sekali hatam Al-Quran, seminggu sekali hatam Quran. Ada yang hatam Quran itu semalam sekali, ada. Bukan dulu, ini sekarang nih, ulama ada yang semalam, setiap malam hatam Al-Quran. Ada yang hatam Al-Quran itu 2 rakaat sholat, ada sholat malam. Ada yang 1 rakaat, ada siapa? Sayyidina Utsman bin Affan, khatama Al-Quran fi rakaati sholat, menghatamkan Al-Quran di 1 rakaat sholat. Ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, banyak. Ada yang sebulan sekali, lebih banyak. Nah, ada yang hatam Al-Quran itu setahun sekali, bulan Ramadan, itu pun bareng-bareng, siapa? Jadi hatam Al-Qurannya setahun sekali, bulan Ramadan, itu pun bareng-bareng bacanya. Siapa? Saya lah, tadarusan bareng-bareng. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sitina khotamatan, 60 kali hataman. Jadi kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Guru saya masih hidup sekarang, Umi Rohbiyah, perempuan,
Seramadan berapa kali hatam? Salasina khatamatan, 30 kali hatam. Jadi siang 15 juz, malam 15 juz. Perempuan itu para bapak 1 bulan hatam, 30 kali hatam 1 bulan. Perempuan, anaknya banyak, 11 anaknya, tapi bisa menghatamkan Al-Quran sehari 1 kali hatam. Ramadan lagi, masak apa segala macam. Terus saya punya guru namanya Kiai Haji Empi, Cikalong, pondok pesantren Batu Kurung. Ada yang di pondok pesantren Batu Kurung, ada pondok pesantren Empang, Ajengan Empi. Itu anaknya 18 berapa? Dari 1 istri. Memang istrinya cuma 1. Jadi punya istri 1, melahirkan anak 18. Hidup semua anak. Padahal kiai biasa, kiai di kampung, cuma punya sawah aja 1 petak, punya anak 18. Dan yang lebih hebat bukan anaknya 18 apa para bapak, semuanya hafal Al-Quran. Di 18 semuanya hafal Al-Quran. Padahal orang biasa-biasa. Itu karena beliau sangat warok di dalam menjaga makanan, sangat warok menjaga makan, sangat teliti gitu. Jadi tidak sembarangan makan gitu, sangat teliti. Beda dengan saya, muridnya dimakan. Ada uang partai ngasih makan, ada uang ini ngasih makan, hantem aja. Paling tidak pakai bensin lah. Lagi jalan ada yang membagi-bagikan uang dari salah satu partai calon, dibagi terima aja. Itu susah mau menjaga. Nah, kalau guru mah teliti, mana uang ini dijaga, teliti. Beda muridnya saya, apalagi di Batam ini, hantem aja. Guru waro, anaknya 18. Tetap 1 tahun 1 mungkin melahirkan yang enggak tahu. Pokoknya 18 anak. Jadi tiap Ramadan hamil, nggak tahu Allah. Pokoknya 18 anak. Semuanya hafal Al-Quran, semuanya. Perempuan 5, sisanya laki-laki, semuanya hafal Al-Quran. Yang kedua, yang tidak ada obatnya penyakit apa yang kedua? Al-fakir ma'al kasli. Orang miskin malas, nah itu tidak ada obatnya. Udah miskin malas itu gak ada obatnya. Mencari obat kemanapun gak ada obatnya. Katanya boleh berdoa, ya Allah minta duit 1 juta. Dijawab oleh kitab Nasoil Ibad, la yajuju li fakirin ayat wa binahwi mi'ati dirhamin walaysa lahu jihatun yatasalu ila maksudi. Tidak boleh bagi orang miskin meminta uang 1 juta, tidak punya jalan usahanya, tidak boleh. Jadi tidak boleh minta, misalnya saya, ya Allah minta mobil Pajero Sport, sementara gaji per bulan 1 juta misalnya, itu kan tidak sesuai. 1 bulan penghasilan 1 juta, berdoa minta Pajero Sport, itu tidak sesuai. Tapi kalau minta motor masih mending mungkin. Nah, itu enggak. Jadi doa itu harus sesuai dengan usaha. Itu adabnya seperti itu. Kalau yang dipintanya urusan dunia, tapi kalau yang dipintanya urusan akhirat jangan tanggung. Sebagaimana kata Nabi, ud'ullaha al-jannata firdaus. Mintalah kepada Allah surga firdaus. Jangan tanggung kata Nabi. Jangan ya Allah minta mobil, mobil ada rusaknya. Ya Allah minta istri, ada matinya kita. Jangan tanggung minta itu surga firdaus. Kenapa tidak minta dunia? Karena dunia itu dengan sholat sunnah saja, sholat sunnah fajar, sebagaimana di dalam hadis, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi tadi yang sholat sunnah 2 rakaat,
itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya pahalanya tidak diturunkan oleh Allah. Karena kalau pahala diturunkan tidak muat dunia ini menampung pahala. Tuh, makanya kalau minta dunia tanggung. Ya Allah pengen punya rumah, tanggung. Gak tanggung-tanggung. Jannatul Firdaus, minta surga Firdaus. Nah itu. Terus ketiga, penyakit yang tidak ada obatnya apa? Al-mukhosamatu ma'at-takaburi, bertengkar dibarengi dengan sombong. Nah itu tidak akan ada obat. Saya bertengkar dengan abah, kata saya abah yang salah, kata abah dia yang salah. Kira-kira bakal akur gak kalau begitu? Tidak akan akur selama. Nah itu bertengkar diiringi dengan sombong, tidak ada obatnya. Maka penyakit yang tidak ada, semua penyakit ada obatnya kecuali tiga. Yang pertama apa? Pikun. Yang kedua apa? Malas. Orang miskin malas. Miskin diiringi malas, itu tidak ada obatnya. Yang ketiga apa? Bertengkar diiringi dengan sombong, gitu. Tidak ada obat. Bertengkar diiringi dengan sombong, tidak ada obat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Jika terjadi perkelahian, pertengkaran, percekcokan di antara jamaah masjid, bapak dan bapak sesama jamaah, terjadi percekcokan, maka gimana? Ka'annahu waliyun hamim, kata Allah. Anggap jamaah itu sebagai istri yang setia. Gimana kalau kita bertengkar sama istri yang setia? Kan tidak lama kan bertengkarnya. Kalau kita ada istri setia, kita sayang, bertengkar itu paling bertengkar pun tidak lama, langsung dipeluk lagi karena istri setia. Nah itu pun gitu bapak. Kalau bertengkar sama jamaah, anggap jamaah bapak itu yang bertengkar seperti istri setia. Jadi saling sayang gitu. Bertengkar sih bertengkar, tapi saling sayang. Itu kata Allah begitu. Jangan berkelanjutan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam.